Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dewan juri yang saya hormati, para audiens yang saya banggakan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arya Haikal Hakim, saya dari SMA Negeri 3 Sumedang. Di sini saya akan membahas mosi mengenai sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini posisi saya sebagai tim pemerintah. Sebelumnya, apa itu negara? Negara merupakan organisasi yang ada di dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya yang sah terhadap semua golongan kekuasaan yang berada di dalamnya dan dapat menetapkan berbagai tujuan dari kehidupan di negara tersebut. Berkembang adalah menjadi suatu upaya untuk dapat meningkatkan ataupun mengupgrade diri ataupun instansi ataupun organisasi untuk dapat mencapai suatu kemajuan. Lalu maritim dapat diartikan sebagai negara yang dikelilingi oleh lautan dan perairan. Sehingga Dewan Juri yang saya hormati, Indonesia dapat dikategorikan sebagai negara maritim. Mengapa demikian? Karena Indonesia 62% adalah kelautan ataupun perairan dan sisanya 38% adalah daratan. Lalu, apa itu strategi ekonomi biru? Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya alam kelautan ataupun perairan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Kelestarian, keanekaragaman, lalu hayati kelautan dan ekosistem laut dari pesisir sampai ke tengah laut itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun negara ataupun masyarakat untuk menjadi ladang sebagai mata pencaharian. Lalu, apa yang dimaksud dengan negara berkembang? Negara berkembang adalah negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih di taraf rendah ataupun sedang dalam upaya untuk mencari kemajuan. Ada ciri-ciri negara berkembang. Yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pengangguran yang sangat tinggi, lalu adalah kesempatan kerja yang sangat minim. Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara berkembang ini adalah negara yang belum mencapai tingkat industrialisasi yang relatif terhadap penduduknya dan memiliki standar hidup menengah ke rendah. Nah, oleh karena itu, Indonesia ini masih dikategorikan sebagai negara rendah. Mengapa demikian? Karena Indonesia kebanyakannya adalah masyarakat yang masih konsumtif ataupun hanya menikmati hasilnya saja, namun tidak mau untuk mencoba bagaimana cara membuat hal tersebut. Baik, di sini Dewan. Apa itu Dewan? Dewan adalah sebutan untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, di mana yang tugas DPR ini adalah sebagai pembuat ataupun perancangan undang-undang, lalu penetapan undang-undang, lalu melaksanakan undang-undang dan pengawasan mengenai kebijakan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Nah, lalu strategi apa nih yang dilakukan pemerintah untuk dapat meningkatkan perekonomian dan segala aspek yang ada di Indonesia? Yaitu adalah mempersiapkan untuk 2045. Apa itu 2045? Yaitu adalah visi pemerintahan membawa Indonesia menjadi negara maju dengan ekonomi yang kuat, sumber daya alam berkualitas, dan berbudi luhur. Pemerataan memfokuskan untuk membangun generasi muda saat ini untuk mempersiapkan tahun 2045. Jadi, Dewan Juri yang saya hormati dan para audiens yang saya banggakan, bahwasannya pada saat ini pemerintahan sedang memfokuskan untuk menggembleng para pemuda ataupun generasi muda saat ini untuk dapat meningkatkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya, untuk meningkatkan prestasi yang ada dalam dirinya untuk dapat mempersiapkan nanti menghadapi generasi ataupun tahun yang menjadi visi Indonesia Emas, yaitu tahun 2045. Nah, ada 4 pilar yang menjadi bahan sebagai tonggak di 2045 ini. Apa itu
empat pilar visi Indonesia di tahun 2045, yaitu yang pertama adalah pembangunan manusia serta pengubahan ilmu atau penguatan ilmu pengetahuan teknologi. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga adalah pemerataan pembangunan. Yang keempat adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, Indonesia ini sangat kaya, Indonesia ini sangat luas, sehingga diperlukan generasi-generasi yang dapat meneruskan tonggak kepemimpinan, tonggak pemerintahan Indonesia ini di tahun nanti, agar supaya Indonesia tidak terus-menerus menjadi negara berkembang, tidak terus-menerus menjadi negara yang konsumtif, tetapi pada suatu saat nanti dengan dipersiapkannya hari ini, dengan dipersiapkannya saat ini, Indonesia suatu saat nanti akan menjadi negara industrialisasi yang sangat tinggi dan tidak menjadi negara yang konsumtif, tetapi juga Indonesia menjadi negara yang memproduksi barang dari mentah hingga jadi. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia saat ini barang mentah dijual diekspor, barang mentah dipanen dijual diekspor. Dan Indonesia saat ini mempersiapkan untuk generasinya tidak hanya menjadi orang yang seperti itu, tetapi menjadi para generasi muda, menjadi penerus-penerus bangsa yang dapat memproduksi potensi-potensi sumber daya baik alam serta manusia yang ada di Indonesia untuk menjadi bahan dan barang yang maksimal sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan Indonesia menjadi negara maju di kemudian hari, di kemudian tahun. Nah, lalu ada juga menjadi bahan perhatian Indonesia selain sektor sumber daya manusia, tapi ini juga ada dalam sektor sumber daya alam. Apa itu? Yaitu di bidang pertanian. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Indonesia pada saat ini masuk ke dalam 4 negara terbesar penghasil produsen beras terbesar di dunia. Sehingga seperti yang kita ketahui bahwasannya dengan kekayaan potensi-potensi alam Indonesia yang sangat luar biasa, sehingga diperlukan pemerataan pembangunan yang sangat luar biasa untuk mencapai Indonesia maju dan untuk mencapai kesejahteraan serta kemaslahatan untuk masyarakat Indonesia, untuk pemerintahan Indonesia, dan untuk negara Indonesia, dan untuk kemajuan kita bersama. Oleh karena itu, mari kita bantu pemerintah untuk membangun Indonesia di tahun 2045 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.